Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang sudah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama marilah kita heningkan cipta sejenak untuk berdoa supaya pandemi COVID ini segera berakhir. Doa mulai. Selesai. Yang saya hormati Bapak Kurniawan Basuki selaku Mabigus SMK Negeri Jawa Tengah beserta seluruh guru dan jajaran. Untuk kali ini kita akan sharing aja. Kakak akan sharing kepada adik-adik semuanya tentang kepemimpinan. Tapi sebelum itu saya sedikit akan memberikan tentang metode kepramukaan, prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Mungkin untuk adik-adik biasanya hafal hanya Trisatya dan Dasadharma. Ya, tetapi kali ini saya akan memberikan sedikit tentang PDK-MK, prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Apa sih itu PDK-MK? Yang pertama dari pengertian adalah PDK-MK adalah merupakan ciri khas yang membedakan antara kepramukaan dengan pendidikan atau organisasi yang lain. Itu. Dua, PDK-MK merupakan dua unsur atau proses pendidikan terpadu yang harus diterapkan dalam satuan atau setiap pendidikan kegiatan. Tiga, PDK-MK dilaksanakan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, situasi, kondisi peserta didik dan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu. Baik, untuk yang tadi prinsip dasar kepramukaan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Esa. Prinsip kegiatan apapun di dalam kepramukaan harus berpegang teguh pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Ya, jadi di dalam kepramukaan itu harus peduli terhadap bangsa dan tanah air. Semua kegiatan harus peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Berarti harus semuanya alam diisinya harus kita perkembangkan, ya, perbaiki dan jangan merusak. 3, peduli terhadap diri pribadinya. Nah, ini yang paling penting adalah peduli terhadap diri pribadinya. Gimana mau peduli terhadap bangsa dan tanah air tetapi tidak peduli terhadap diri pribadinya, ya, dari kegiatan sehari-hari, kesehatannya dan juga keimanan itu. Yang keempat adalah taat kepada kode kehormatan pramuka, ya. Kode kehormatan pramuka itu kan ada, yang pertama di siaga ada Dwi Dharma dan Dwi Satya, ada Dasadharma dan Trisatya. Itu adalah kode kehormatan pramuka. Itu. Untuk selanjutnya yaitu prinsip kepramukaan. Tadi yang pertama udah prinsip dasar kepramukaan dan selanjutnya adalah metode kepramukaan. Ya. Baik, untuk metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui yang pertama ada pengamalan kode kehormatan pramuka. Jadi kode kehormatan pramuka yang tadi berarti di penggalang ada 2, Trisatya dan Dasadharma, itu diamalkan. Pengamalan kode kehormatan pramuka diamalkan dari Dasadharma ke-1 sampai Dasadharma ke-10. Berarti kalau salah satu melanggar, ya, itu kalau bisa ya diperbaiki, jangan sampai melanggar. Itu.
Yang kedua, di dalam metode kepramukaan adalah belajar sambil melakukan, ya. Belajar sambil melakukan. Ya, jadi tidak cuma teori saja. Jadi belajar sambil melakukan. Misal kita melakukan kegiatan tali temali, ya ada teorinya terus juga ada melakukan. Jadi akan semakin bisa, semakin paham. Itu. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang ketiga adalah sistem berkelompok. Itu. Di dalam kepramukaan itu adalah sistem berkelompok. Ya, jadi tidak ya individu, tetapi individu ada, tetapi yang paling utama adalah sistem berkelompok. Tuh. Yang keempat, kegiatan yang menantang dan meningkatkan. Ya, kegiatan yang menantang dan meningkatkan serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Itu. Kalau kegiatan tidak tidak menantang, berarti bukan kegiatan pramuka. Ya. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Ya, saya akui untuk semuanya kegiatan itu untuk permukaan itu biasanya di alam terbuka. Tetapi kalau kegiatan di alam terbuka itu setiap anggota pramuka harus mempunyai jiwa manajemen resiko. Maksudnya tahu akan keadaan alam terbuka dan akan yang akan terjadi. Ya, semisal kita mau melakukan susur sungai, ya kita prediksi dulu keadaan hulunya bagaimana, hujan atau tidak, ya jangan sampai terjadi seperti yang dulu di Yogyakarta itu kegiatan susur sungai, kegiatan permukaan, tetapi tidak mempunyai jiwa manajemen resiko. Ya, apa yang terjadi? Ya, tidak mempertimbangkan kondisi hulu sedang hujan, itu tersapu oleh banjir bandang. Itu walaupun kegiatan di alam terbuka harus setiap permuka harus mempunyai manajemen resiko. Itu. Selanjutnya adalah sistem tanda kecakapan. Di dalam pramuka kan ada dua, sistem tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus. Itu kecakapan umum apa saja, kecakapan khusus apa saja, nanti kita bisa jelaskan di lain hari. Itu. Selanjutnya adalah sistem satuan terpisah. Maksudnya untuk kegiatan putra dan putri itu dipisah. Kegiatan boleh bercampur, tetapi tidak kegiatan bersama, tetapi tidak boleh melakukan kontak fisik bersamaan, semisal bersentuhan dan sebagainya. Ya, itu. Kenapa harus sistem satuan terpisah? Ya, kita di Penggalang kan ada dua, ada ambalan putra dan ambalan putri. Itu satuan terpisah. Untuk selanjutnya adalah kiasan dasar. Kiasan dasar adalah apa-apa semuanya yang tidak ada di dalam kepramukaan, ya. Atau bahasa istilahnya adalah kita percaya kepada masyarakat sekitar, ya. Walaupun kita percaya pada Tuhan, tapi kita tetap kepada masyarakat sekitar. Itu yang disebut dengan kiasan dasar, ya. Jadi itu tentang metode kepramukaan, prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Baik, untuk selanjutnya adalah sedikit tentang kepemimpinan atau leadership. Baik, pemimpin, apa sih itu pemimpin? Ya, pemimpin adalah orang yang mampu mendorong atau menggerakkan orang lain agar bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Itu adalah pemimpin. Jadi orang yang mendorong dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Faktor-faktor dari pemimpin, yang pertama adalah kepemimpinan. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, interupsi. Yang keempat, fasilitas. Yang pertama, kemampuan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi atau menggiatkan seseorang yang lain, ya. Jadi dalam satu kelompok harus
mempunyai jiwa, seorang pemimpin harus mempunyai jiwa kepemimpinan, mampu menggerakkan seseorang atau mempengaruhi atau menggiatkan seseorang. Ya, yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi adalah cara atau media menyampaikan pesan. Ya, jadi setiap pemimpin itu harus mempunyai jiwa komunikasi antara pemimpin dan yang dipimpin atau anak buah. Itu. Yang ketiga, interupsi. Interupsi adalah perintah atau penunjuk kerja yang jelas. Kita memberikan memberikan informasi harus mempunyai interupsi. Interupsi adalah perintah yang jelas. Ya, langsung aja. Semisal kita memberikan materi A, langsung saja seperti itu. Jadi harus perintah petunjuk yang jelas. Yang keempat adalah fasilitas. Fasilitas adalah kemudahan untuk menyebabkan pekerjaan menjadi mudah. Contohnya di alam terbuka kita memberikan instruksi, ya semisal bisa menggunakan HT, bisa menggunakan sandi, ya bisa menggunakan semapur, ya dan lain sebagainya. Ya, itu. Selanjutnya adalah asas dari kepemimpinan dalam gerakan pramuka. Ada 4. Yang pertama jelas dimanapun ada ketuhanan yang Maha Esa. Itu asas pemimpin seperti itu. Kalau tidak mempunyai jiwa ketuhanan yang Maha Esa, tidak mempunyai agama dan sebagainya, itu dalam pemerpokaan tidak boleh memimpin. Itu asas yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, Ingarso Sung Tulodo. Ya, Ingarso Sung Tulodo adalah di depan kita memberikan contoh. Itu adalah di dalam siaga. Di dalam pramuka adalah di siaga. Itu adalah Ingarso Sung Tulodo. Kita di depan memberikan contoh atau bimbingan dari orang dewasa adalah 75%. Semuanya diatur oleh orang dewasa. Itu kalau di siaga. Seperti itu. Yang 25% adalah mereka untuk adik-adiknya suruh itu sendiri. Mencari titik masalah sendiri. Itu. Yang ketiga adalah Ing Madyo Mangun Karso. Ya, Ing Madyo Mangun Karso adalah di tengah-tengah kita tetap memimpin, tapi tetap memberikan informasi kepada adik-adik semuanya. Ini diterapkan dalam penggalang. Ya, maksudnya adalah 50% adalah dari bimbingan orang dewasa dan 50% adalah kreativitas mereka sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah Tut Wuri Handayani. Itu diterapkan dalam kegiatan di pramukaan untuk penegak, di mana bimbingan orang dewasa hanya 25% saja. Yang 75% adalah untuk kreativitas dari anggota pramuka itu sendiri, ya. Tetapi tetap ada panduan dari orang dewasa atau dari pembina. Itu. Yang kelima adalah Waspodo Purbo Waseso. Ya. Yang seperti saya katakan tadi, ya. Jadi setiap orang itu harus mempunyai manajemen resiko. Resiko untuk apa? Untuk supaya kita harus selalu Waspodo Purbo Waseso. Ya, di dalam kegiatan pramuka itu semuanya harus mempunyai manajemen resiko. Maksudnya kita kegiatan di tempat ketinggian ya harus menggunakan safety, harus menggunakan tali safety. Itu kegiatan di alam terbuka, misal kita susur sungai, yang harus memperhatikan kondisi hulunya, bagaimana keadaan atas, hujan atau tidak. Itu asas dalam kepemimpinan pramuka. Oke. Yang selanjutnya adalah tugas pemimpin. Tugas pemimpin yang pertama harus mengarahkan, ya, harus mengarahkan, ya, mengarahkan suatu organisasi itu mau kemana, harus diarahkan. Yang kedua harus mengetahui, ya, harus mengetahui, harus mengetuai
maksudnya adalah kita sebagai pemimpin harus mempunyai jiwa ketua atau mengetuai. Setiap ada permasalahan harus kita sebagai titik penengah. Itu. Yang ketiga, mempelopori atau merintis, ya. Suatu kegiatan kalau tidak ada yang mempelopori atau merintis itu pasti tidak akan berjalan, tidak akan mencapai tujuan, ya. Misal gerakan untuk kegiatan pramuka apapun itu harus ada yang mempelopori itu. Yang keempat adalah memberikan petunjuk, nasihat, dan petuah. Itu ya, semisal sudah kegiatan seperti ini, memberikan nasihat seperti apa, semisal kekurangannya apa, untuk di kemudian hari harus harus lebih baik, harus seperti ini, ya. Memberikan petuah, semisal kita kegiatan seperti ini kok kesulitan, harus lebih dipermudah lagi. Itu. Yang kelima adalah memberi bimbingan, ya. Maksudnya adalah memberi bimbingan. Setiap mau kegiatan harus dibimbing terutama kepada adik tingkatnya semuanya. Itu. Yang keenam adalah membina untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, ya. Itu harus membina dan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, karena ilmu di dalam kepramukaan itu setiap hari itu pasti akan bertambah terus, dan ilmu-ilmu yang lain yang sudah lalu itu tetap dipakai sebagai dasar acuan. Itu. Yang ketujuh adalah menggerakkan, ya. Maksudnya menggerakkan suatu organisasi kalau tidak ada ketuanya kan mau digerakkan kemana, ya. Itu sebagai pemimpin atau leader harus menggerakkan, leadership. Itu. Baik, untuk selanjutnya itu kiasan dasar pemimpin, ya. Kiasan dasar pemimpin itu adalah yang pertama, pemimpin itu harus laksana matahari. Maksudnya adalah memberikan penerangan di siang hari, memberikan pencerahan, memberikan kehidupan kepada anggota tim dan adik tingkat semuanya. Itu laksana matahari seperti itu, memberikan kehidupan, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah laksana bulan, sama, yaitu setiap organisasi itu kalau semisal kegiatan itu sudah sulit sekali atau di malam hari kan akan petang, itu sebagai laksana bulan, memberikan pencerahan kepada kepada organisasi yang sulit bergerak seperti itu, ya. Itu. Yang ketiga adalah setiap pemimpin harus mempunyai laksana bintang. Maksudnya adalah memberikan arah, memberikan tujuan kepada setiap anggota atau setiap organisasi yang dipimpinnya. Itu memberikan arah kemana akan organisasi itu akan berjalan. Selanjutnya adalah laksana angin. Laksana angin adalah memberikan suasana segar kepada adik-adik semuanya, kepada organisasi tersebut. Hanya kegiatan tidak sepaneng, tetapi memberikan kesegaran, ya. Angin kan itu ibaratkan kan sebagai kesegaran, itu memberikan semisal kegiatan tidak harus selalu sepaneng, harus memberikan itu review kepada adik-adik semuanya atau dalam kegiatan organisasi. Yang terakhir adalah laksana air, maksudnya memberikan kehidupan kepada organisasi, ya. Organisasi itu harus hidup, ya. Terutama organisasi pramuka itu harus hidup, ya, tidak diam di tempat, ya. Laksana air memberikan kehidupan kepada setiap anggota, kepada adik-adik tingkatnya. Itu. Baik, mungkin itu saja dari saya, sharing dari saya. Mungkin bila ada kata-kata yang salah atau yang tidak jelas, kita akan berjumpa lagi di kegiatan pramuka ke depannya. Dan mudah-mudahan saya harap pandemi ini cepat berakhir, karena kegiatan pramuka itu
enaknya adalah kegiatan yang di alam terbuka. Kita ketemu, kita kegiatan, tidak sepaneng dan sebagainya, banyak kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.